Guys, sini gue mau kasih tahu. Nah, ini gue ada resep sambal ireng ala Madura, guys. Jadi, lo nanti kasih tahu, lo share ke teman-teman lo yang lain. Semoga resep ini bermanfaat dan berguna dan bisa menjadi ide bisnis. Nah, bahan-bahannya semuanya dimasukkan ke blender, dihalusin semuanya ya, guys ya. Nah, terus dikasih juga ini air asam jawa. Terus dikasih minyak blenderannya. Nah, di sini emang pemakaian minyaknya agak banyak, guys. Jadi jangan heran kok minyaknya banyak banget. Dan dihaluskan seperti itu, lalu dimasak seperti ini. Nah, untuk tips yang paling enak, gue kasih tahu rahasianya, guys. Dikasih satu potong bebek aja, mau kepala dan segala macam itu boleh. Lalu dikasih air sedikit biar sari-sari dari bebeknya itu keluar, membuat makin jos Marco Jos sambal irengnya. Dan masak di api kecil selama 30 menit. Semoga suka dan bermanfaat di resep ini dan menjadi ide bisnis. Ayam panggang kecap, persiapan buat tahun baru nih, guys. Gue kasih resepnya ya. Jadi lumuri ayamnya dengan jeruk nipis ataupun jeruk limau. Lalu siapin bumbu-bumbunya dan di blender halus sampai seperti ini ya, guys, halusnya. Setelah itu bumbu yang sudah dihaluskan ditumis sampai dengan wangi. Kemudian diberikan gula jawa, lalu kecap manis dan merica bubuk, bisa juga lada hitam. Lalu masukkan ayamnya dan disiram-siram seperti ini biar rata, lalu dimasak atau diungkep ya sampai kurang lebih 30 menit sambil ditutup. Nah, setelah kurang lebih 30 menit kita taruh ayamnya ini di tray, lalu kita siapkan ovennya. Nah, bisa kita oven itu selama kurang lebih 45 menit dengan 180 derajat Celcius, lalu kemudian kita angkat. Enak banget, guys, wanginya tuh sampai dalam. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya. Burger bucin, awas yang lihat ngiler nih. Gue lagi sama ownernya, Vini Lorencia, kuliner sama Cici. Jadi dia buka outletnya bernama Burger Recie. Bener gak ya gue ngomongnya, Ci? Nah, jadi variannya ada burger geprek, ada burger kari, ada burger ori. Harganya jangan ditanya, murah banget. Nah, jadi pertama burger bun itu di toast, abis ini juga beef patty-nya dimasak seperti ini. Nah, yang uniknya nih abis itu ntar juga ditambahin sama si ininya nih, apa tuh namanya, kayak smoke beef-nya gitu. Terus dipenyet-penyet gini si beef patty-nya, jadi unik banget kan. Nah, abis itu tinggal di plating dan gue mau rasain, guys. Ternyata lumer itu, lumer. Ada cheese-nya juga. Mantap. Udah ada di GrabFood maupun di GoFood juga. Silakan, guys. Hidup senang walaupun gak punya uang. Alhamdulillah, disyukurin aja deh, masih bisa makan enak, masih bisa makan pedes. Yuk tinggal diulek-ulek bawang putih, cabai rawit merah, ditambahin garam sama micin. Diulek-ulek rata, abis itu dibalurin, dikasih minyak panas, sama dikasih ayam goreng tepung seperti ini. Bebas, mau beli di KFC boleh, di McD boleh, di Sambada boleh, di mana-mana juga boleh. Dan bumbunya dibalurin ke seluruh ayamnya. Yang punya utang, yang diomelin bini, yang dibacotin sama pacar, semuanya hilang dalam sekejap. Enak banget, guys. Selamat mencoba ya. Semoga bermanfaat nih informasinya. Guys, bikin cemilan buat berbuka puasa besok yuk. Kalau ini favorit sekeluarga gue nih. Kalau kalian favoritnya apa ya? Nah, untuk bahan baku dan cara bikinnya simple banget. Semua bahannya ditaruh di dalam wadah seperti ini. Kemudian untuk bumbu halusnya hanya kemiri dan bawang putih yang dihaluskan. Dikasih garam penyedap rasa. Kemudian tepung terigu, tepung beras diaduk rata seperti ini dahulu. Kemudian dituangi dengan air matang dan diaduk rata lagi. Gue kasih tips ya, biar gorengannya itu bagus banget sama kriuk dan super renyah, pakai minyak yang baru dengan apinya sedang aja. Nih, seperti ini, guys. Lanjut kita bikin ke bumbu kacangnya ya. Pakai kacang tanah, cabai rawit, dan cabai keriting merah. Dikasih air, gula pasir, garam penyedap rasa, dimasak sebentar sampai dengan matang. Udah jadi, guys. Alhamdulillah, sudah beduk. Yuk. Allahumma lakasubtu wa bikamatu wa ala rizka aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Enak banget. Bakwan super renyah dan garing. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat, guys. Baru sempat nih cobain menu viralnya Dim Slimit Guy masak steak dengan Indomie. Udah gue beli Tokoshima Jepang Wagyu Sirloin A5 yang di dry egg.
Jadi dry egg adalah proses pembusukan daging oleh bakteri. Daging disimpan dalam suhu ruangan dengan suhu ruang yang sudah diatur. Tujuan dry egg untuk menghasilkan daging yang lembut dan aroma yang khas nih. Proses penyimpanannya mulai 7 hari, bahkan ada yang sampai 1 tahun guys. Oke, step berikutnya kita bumbuin dengan bumbu-bumbu Indomie goreng. Kedua sisinya kita ratain dan kita marinasi ya. Kemudian ini langsung gue bakar ya. Nah, jadi membuat aroma dari smoky-nya lebih keluar. Sebentar aja guys, jangan terlalu lama ya, karena ini daging Wagyu A5. Makan sama salad dan dressingnya, dan udah gue bikin Indomie jadi french fries. Dan ngomong-ngomong ini enak banget bro Dims, mantep nih, gokil rasanya. Guys, bikin menu praktis ala resto buat menu Idul Adha. Sop iga panggang pakai sauri saus teriyaki. Cara bikinnya, tuang air ke dalam panci, masukkan potongan iga sapi, kemudian rebus dengan api besar, lalu ambil lemak-lemak yang ada di permukaan air. Kemudian bila sudah bersih, tambahkan bahan rempah-rempah, tumis bumbu halus dengan sedikit minyak goreng. Tumis sampai wangi ya, kemudian masukkan ke rebusan daging. Lalu presto selama 45 menit. Setelah 45 menit, buka tutup presto, tambahkan garam dan penyedap rasa. Lalu ambil iga yang sudah empuk, masukkan wortel ke dalam air kaldu iga. Ditambahkan dengan kentang, brokoli, daun bawang, serta seledri yang diiris. Untuk bumbu iga bakarnya gue tambahkan dengan sauri saus teriyaki. Jadi praktis banget guys, dan rasanya mantep banget. Lalu panggang dengan pan atau di atas bara. Kemudian sambil dibalik-balik sampai rata semua ya. Tuh praktis banget kan, sop iga panggang pakai sauri saus teriyaki. Dan bisa lihat, cek resep-resep ala resto lainnya selezat hidangan restoran di Dapur Umami guys. Cek untuk resep lengkapnya di Dapur Umami ya guys, banyak banget pilihan resep-resepnya. Halo kak, bikin cemilan yang super garing, super renyah, super pedas, tahu gelato Cirebon. Kalau nggak kuat ini bikin bibir jadi konyor-konyor ya. Nah ini siapin bumbunya, kita cincang aja biar praktis pakai mini chopper dari Oxon, membuat praktis dan sempurna. Lalu wortelnya diparut, kolnya diiris-iris, daun bawang dan seledri diiris-iris. Lalu tahu putihnya digoreng sampai kering berkulit, sampai dia enduk-enduk. Lalu ditumis bumbunya sampai matang, masukin telur, diaduk-aduk sampai matang, masukin semua bahan-bahan yang udah diiris, tambahin tauge, lalu tambahin rebon yang udah digoreng sebelumnya, diaduk-aduk sampai dengan matang, tambahin kecap ikan biar rasanya jos. Lalu tahunya dikerat, isinya dicampurin ke isiannya dan digoreng pakai tepung. Ini pakai sampai garing, enak banget. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.